Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan taklim kita tentang yaitu dengan judul anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak minta-minta. Hari ini kita lanjutkan yaitu tanda-tanda ulama akhirat. Tanda ulama akhirat yang ketujuh. Tanda ulama akhirat yang ketujuh adalah sangat memperhatikan ilmu. Tanda ulama akhirat yang ketujuh adalah sangat memperhatikan ilmu batin, yakni ilmu tasawuf. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki batin dan hati. Karena perkara ini merupakan perantara untuk meningkatkan ilmu zahir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewariskan ilmu yang belum dipelajari. Dalam kitab-kitab para nabi terdahulu tertulis, wahai Bani Israel, jangan kalian berkata bahwa ilmu itu ada di langit. Siapa yang akan menurunkannya? Atau ada di bawah bumi? Siapa yang akan mengeluarkannya? Atau di seberang lautan? Siapa yang akan menyeberangi lautan untuk mengambilnya? Ilmu itu berada di dalam hati kalian. Tinggallah kalian di hadapanku dengan adab para ahli ma'rifat. Tinggallah kalian di hadapanku dengan adab para ahli ma'rifat, dan pilihlah akhlak para shodiqin. Aku akan menampakkan ilmu dari dalam hati kalian, sehingga ilmu itu akan mengelilingi dan menutupi kalian. Pengalaman juga menunjukkan bahwa para ahli ma'rifat diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diperoleh di dalam kitab-kitab. Rasulullah SAW bersabda dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba tidak bisa mendekatiku dengan sesuatu yang aku cintai kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yakni kedekatan melalui sholat, zakat, puasa, dan haji yang tidak bisa dicapai dengan amalan-amalan yang lain. Dan seseorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku menjadikannya sebagai kekasihku. Bila aku menjadikannya sebagai kekasih, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, dan aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat, dan aku menjadi tangannya yang dengannya ia memegang sesuatu, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku dari sesuatu, aku akan melindunginya. Yakni penglihatannya, pendengarannya, dan gerak-geriknya, semuanya sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang terhadapnya. Karena para wali Allah selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu-ilmu Al-Quran terbuka untuknya, dan rahasia-rahasia Al-Quran menjadi jelas baginya, khususnya
bagi orang yang selalu sibuk mengingat Allah pada setiap saat. Dan setiap orang akan memperoleh taufik jika ia berusaha untuk mengamalkannya. Ali radhiyallahu an menerangkan sifat ulama akhirat dalam sebuah hadis yang panjang yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Miftahud Daris Sa'dah dan oleh Alamah Abu Nuaim rahmatullah alaih dalam kitab Hilyah. Dalam hadis tersebut dikatakan, hati laksana wadah dan hati yang paling baik adalah yang paling banyak menyimpan kebaikan. Lebih mementingkan mengumpulkan ilmu daripada mengumpulkan harta. Karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya. Ilmu akan bertambah bila diberikan kepada orang lain, dan harta akan berkurang bila diberikan kepada orang lain. Kemanfaatan harta akan hilang bersama hilangnya harta, akan tetapi kemanfaatan ilmu akan tetap selamanya. Bahkan dengan kematian seorang alim, ilmu tidak akan habis dan nasihat-nasihatnya akan tetap utuh. Kemudian Ali karamahullah wajah mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, di dadaku ada ilmu, alangkah baiknya jika aku mendapatkan ahlinya. Akan tetapi aku melihat orang-orang menggunakan asbab-asbab agama untuk mencari dunia, atau aku melihat orang yang tenggelam dalam kelezatan, terperangkap dalam belenggu hawa nafsu, atau sibuk mengajar untuk mengumpulkan harta. Ini adalah pembahasan yang panjang, tetapi di sini hanya disebutkan sebagian saja. Alhamdulillah, Masya Allah, tuan-tuan, saudaraku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, hari ini telah kita perdengarkan sama-sama satu taklim tanda ulama akhirat yang ketujuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang sama-sama dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman dan kita niat untuk mengamalkan dan niat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar. Maka untuk sempurnanya majelis ini kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.